ada Udah lewat aja mungkin nggak ada di Bang Suma di bawah. ada di bawah itu masih ada. Dia masih ada. Moderatornya lagi pada sholat gitu. Iya, Enggak, iya. kalau di Bentar saya kalau di saya hubungin ini nggak ada bener. Uci. Kalau di saya itu nggak ada gitu. Kalau beliau itu langsung kelihatan biasanya gitu. Ya, di saya ada Bang Juma. Di saya masih Di ada. saya ada, Bang Zuma ada. Bentar dulu. Tuh, ada, mohon Bang maaf, Zuma mohon ada di sabar bawah. dulu ya Bang Daya, mohon maaf. Iya kalau kalau di ini kan saya itu moderator gitu. Saya cari di undangannya itu nggak ada gitu. Mungkin di moderator yang lain gitu mungkin kedudukannya. Bang Sumar kedua ini baru ke satu. Wah ya udah itu. Iya, ini ada udah. Oh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat bila semuanya. Masya Allah. Apa kabar semuanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Da, sehat Bang Da? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti biasa harus selalu sehat. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Jadi Gimana? moderator lagi sedang sholat, untuk Uda juga sedang sholat. Alhamdulillah kalau saya sudah di sini sudah azan dari tadi. Alhamdulillah. Eh, Masya Allah. Gimana apa dibahas ini? Mengganggu kali aku ianya? Enggak. tidak mana tidak. Malah Tidak kebalikannya, mengganggu. tambah Malah senang suatu ini anak kehormatan. muda. Suatu kehormatan ada Bang Da di sini. Kehormatan. Suatu pencarian, iya. Iya. Masya Allah. Tunggu sebentar ya Bang Da, itu untuk biar udah singaluk masalahnya. Ada bukan moderator di sini. Mungkin akun satunya yang moderator. Tunggu mungkin ada Bang Hadi atau siapa yang ingin nanti naik. Nunggu sebentar Bang Singallah baru sholat beliau. Gitu. Gimana di Makassar Bang Da? Aman? Terkendali? Aman terkendali. Iya. Pingin main ke sana tempat wisata Bang Da loh. Insyaallah nanti. Oh iya. Silakan. Tapi by the way ada diskon tidak? Iyalah. Kalau apologet yang datang nggak perlu pakai duit kan. Saya bukan apologi Bang Da, mohon maaf. Jadi apa dan? Orang biasa saja. Orang biasa aja. Iya, begitu ada diskon kah? Iya ada diskon. Bukan ini enggak cuma mungkin gitu kalau saya nanti habis tugas tugas habis dari OSIK main ke Makassar siapa tahu. Oh ya saya ada janji sama siapa Bunda Histi ya. Tapi pengen ketemu dulu sama Bunda Rahma dulu. Iya nanti kalau kita bikin film kolosal perang Makassar yang mana melibatkan perang lama antara Belanda dan juga kerajaan Makassar. Nanti Dinda Aidillah Askiara ini yang menjadi noni ya. Tidak mau lah, ujung-ujungnya mati noni-noninya. Ketembak. Biasanya begitu kalau film perang bulan zaman tempo dulu gitu noni-noninya mati meninggalkan jejak cinta itu pada warga. Abis itu filmnya ini yang uka-uka ya kan, penampakan noni-noni Belanda. Uka itu tahun berapa Bang? Pernah dengar deh. Tahun berapa? Uka itu film apa nih? Ya, film horor lah, film horor. Film horor. Kirain ya explore pencari itu ya pemburu hantu itu. Kayak gitu-gitulah. Jadi kalau ada ini kan mesti dihias dulu biar seram. Kalau Pak Bom yang jadi pemerannya tanpa dihias, kan udah seram dari lahir. Kalau itu ada sih, kalau yang di Jogja di Betting Vanderbilt gitu,
Ada sih, pernah di suatu itu sempat ada yang katanya sih mau ada misalnya kesurupan gitu. Ada katanya noni-noni kan di pojokan saya pernah kerja saya ke alumni Jogja juga kan di pojokan Bedeng Funduk tuh ada sebuah sumur. Nah di situ ada noni-noni kayak gitu. Ceritanya ya gitu katanya ujung-ujungnya terakhirnya dia dipenggal kepalanya, namun dia meninggalkan jejak cinta di hadap orang yang biasa gitu. Tadi Bang David cerita gitu, tidak mau lah ujung-ujungnya noninya mati gitu. Iya, iya, iya. Oke, ini nggak ada kontennya ya? Itu yang punya berteman dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah mampir, Gurunda. Iya, iya, iya. Masya Allah. Sama-sama. Terima kasih udah dinaikkan juga. Iya, sama-sama Gurunda. Mohon bantu doain anakku cepat sembuh ya, Gurunda ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, kita ada nggak yang mau dibicarakan di sini? Ada nggak bahasan dari Bundo atau dari saudara kita yang lain, Sunan, Assalamualaikum Anak Bawa, warahmatullahi Ayun, Aimilon, dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak yang mau kita bahas? Kayaknya ada tuh dari Lova, monitor Lova. Monitor, Ya Beb. Bunda. Nah, Iya, kemarin Bunda. ada yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma untuk penjabaran apa kemarin tentang kodek itu. Kodek? Silakan Oh, ya iya. kodek. Silakan diulangi lagi. Mungkin kalau Bang Zuma menerangkan lebih ini detail, lebih jelas. Kalau Bunda nggak ini banget. Silakan. Oh iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nih kan dulu saya waktu masih di Katolik ya itu kan suruh iya. ada pembelajaran tentang kodeks Gigas ya. Nah itu nggak sempat bukan nggak sempat sih, memang nggak mau baca. Saya Iya, nggak mau iya. baca. Nah karena saya tahunya cuma yang kodeks season itu. Nah ini kebetulan saya mualaf, terus banyak pembahasan tentang kodeks ya di perdebatan itu, jadi penasaran gitu, pengen tahu tentang kodeks Gigas itu seperti apa sih gitu loh Gurunda. Seperti itu pertanyaannya Gurunda. Iya, baik. Terima kasih. Sama-sama ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik teman-teman sekalian. Seorang mu'alaf kemudian mempertanyakan tentang apa yang disebut kemudian devil Bibles. Jadi kalau kita melihat terkait dengan kodeks Gigas, itu sebuah buku buku raksasa yang kemudian menurut informasi lebarnya 1 meter, kemudian ketebalannya itu 20 cm dan mencapai berat sampai 70-an kilogram. Lalu peneliti ini kemudian mengatakan dibutuhkan lebih dari 150 ke atas ya lembar kulit binatang. Lalu kenapa ada disematkan kemudian Devil's Bible? Disematkan berdasarkan ilustrasi iblis yang tertera di dalam kodeks Gigas itu sendiri. Nah ini penjabaran materinya itu mungkin Dinda Ardiansa yang paham lebih jauh gitu ya. Saya hanya mengupas kulit-kulitnya saja. Jadi kalau kita lihat, mereka internal Kristen itu sendiri, tapi hanya kelompok-kelompok tertentu, itu meyakini bahwa kodeks Gigas ini
satu-satunya Bible dengan ilustrasi iblis di abad pertengahan. Ya, jadi di dalam Kodeks Gigas itu digambarkan berupa karakter kartun lengkap dengan, mohon maaf nih agak sedikit vulgar ya, lengkap dengan popok bayi yang ada di selangkangannya. Jadi diilustrasikan memiliki cakar besar, tanduknya pun juga kayak mana ya, kayak banteng yang berujung merah tanduknya gitu ya, kayak salah satu partai di Indonesia. Kemudian kepalanya itu berwarna hijau, kemudian matanya itu kecil dengan pupil merah dan dua lidah yang kemudian dikatakan menculur ya, selayaknya iblis. Ini siapa namanya, saudari kita yang mualaf pernah nggak dengarkan apa yang saya sampaikan terkait dengan Kodeks Gigas ini? Belum pernah, baru Sama ini. sekali. Baru sama sekali, Gurunda. Ya, oh ya baik. Ya Allah, baru ini. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai Kodeks Gigas, Astagfirullahaladzim. makanya di dalam naskah Alkitab, naskah-naskah Alkitab yang kemudian kita temukan informasi-informasi yang tentang gulungan Laut Mati, Septuaginta, Peshitta, Vulgata, teks Masorek dan bla 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 lah, banyak lah ya. Itu tidak ada kemudian diuraikan tentang Kodeks Gigas ini. Dinyatakan bahwasanya Kodeks Gigas ini itu dibuat dari seorang biarawati, biarawan yang kemudian orang-orang internal mereka itu menyebutnya dengan nama Herman ya, mirip-mirip sama orang Indonesia. Tapi itu biarawan ini berasal dari sebuah daerah yang kemudian mereka sebut Bohemia di abad ke-13. Jadi kalau berbicara mengenai abad 13 berarti Kodeks Gigas ini dibuatnya ya tahun segitu. Jadi Bible satu-satunya yang digelari Bible iblis itu isinya ada perjanjian baru dan juga ada perjanjian lama. Miris sih kalau misalnya orang mendalami ini, yang pada intinya nama lain daripada Kodeks Gigas ini itu adalah Bible iblis. Serem. Nanti coba kalau ada Linda Ardiansa mungkin belum mendalami lebih ini, yang pastinya bahwa Bible dari Kodeks Gigas ini itu menceritakan tentang tipikal iblis, dan yang menjadi kisi-kisi atau sumber daripada penulisan itu ya banyak kemudian berasal dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kodeks ini berisi bermacam-macam teks pendek yang membahas masalah-masalah tentang kalender, kemudian tentang medis, tata bahasa, dan konsentrasinya itu tentang pengusiran iblis atau pengusiran setan. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah tentang medis, tentang kalender, tentang tata bahasa, dan juga membahas tentang pengusiran setan atau iblis. Itulah mungkin kenapa Bible ini disebut dengan Devil Bible. Seperti itu, saudari saya. Silakan. Mungkin ada tanggapan dari saudara kita, Devil harus hayat. Kok jadinya Devil juga ini? Sorry. Ya. Mungkin ada tanggapan dari saudari kita. Silakan. Dikit Bang Zuma, kebetulan kemarin tuh udah dibahas juga sedikit di Kemal saya sama Bang Ardi sama Kang Dito berapa hari lalu. Kebetulan Mailova ini sahadatnya 1,5 bulan lalu di API Pusat sama Ustadz Alif, Bang Zuma. Masya Allah. Baru Iya Bunda. Masya Allah,
makanya sering ngumpul kayak Liangka itu di Komal saya. Banyak sih pertanyaan, tapi kalau Bunda udah ya kalau kepala 6 tuh udah banyak yang lupa. Banyak Iya, iya, yang iya, sama iya. tadi makanya dibawa ke sini semua. Alhamdulillah Bang Iya. Zuma hadir. Syukurillah. Iya, Makasih seperti Bang itu. Zuma. Iya, iya, sama-sama Bundo. Sehat selalu. Amin, amin insyaallah. Ya, izin Gurunda. Alhamdulillah udah Sepertinya Bang harus dikasih. ayat. Lanjut. Lofa, lanjut. Ya, alhamdulillah udah respon. diberikan penjelasan, jadi sedikit mengerti ya dari Gurunda ya. Tapi Iya. alhamdulillah juga saya nggak pernah baca buku tersebut karena memang malas buka Bible dari dulu sebelum Iya, iya, jadi iya. mualaf juga udah males Gurunda. Iya, Terima kasih Gurunda. sama-sama. Jadi- Gurunda, Iya, Suma, betul. maaf saya potong dulu. Bible ini apa ini betul-betul Injil yang asli? Asli catatan seorang biarawan, asli. Maksudnya catatan biarawan berarti Ya, ada subhanallah. Ini biarawan yang nulis, seorang biarawan. Jadi bukan dari siapa-siapa. Ini yang menulis ini adalah seorang biarawan yang hidup di abad ke-13. Nah, sedangkan ada tanggapan bahwasanya biarawan ini itu memanggil iblis untuk membantu menyelesaikan Bible tersebut. Tapi itu kan tanggapan orang, itu tuduhan orang. Ya, jadi penulisnya ini Herman Inklusis ini itu dituduh sebagian orang bahwa beliau kemudian menulis Bible Devil Bible ini itu dengan bantuan iblis gitu. Jadi dia selalu memanggil iblisnya untuk membantu menyelesaikan kitab tersebut. Lalu sebagai imbalan si Herman ini akan memberikan jiwanya sendiri kepada si iblis. Maka tuduhan itu kemudian mengatakan bahwa kesepakatan itu terjadi antara Herman dengan iblis sehingga penulisan Bible itu selesai dan ya si Herman mungkin secara misterius itu menghilang. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan asli dari seorang biarawan itu asli. Terkait dengan benar atau tidaknya ya itulah, kalau bukan sebuah kitab dari Allah bisa aja dibuat-buat seperti itu. Kan santer kita dengar beberapa tahun yang lalu di Amerika juga ada Bible khusus untuk lagi bete. Ada kan? Ada nggak dengar? Khusus untuk kaum lagi bete. Beritanya Nah, viral. viral. Nah, Betul. Dan bahkan sekarang kan masuk ke Indonesia juga ada gereja apa gitu namanya ya. Ada Kristen apa gitu yang serem-serem gitu loh. Udah masuk ke Indonesia gitu. Jadi sangat mudah orang membuat kodeks-kodeks, dalam arti kata membuat satu manuskrip sebuah kitab kemudian mengatasnamakan Bible. Sangat mudah. Kenapa tidak? Tapi kalau kitab Al-Quran tidak mungkin itu terjadi. Seperti itu. Satu lagi Gurunda, itu Iya. mungkin juga yang saya disuruh baca karena kan dulu saya memang masuk ke biarawan ya. Tapi hanya sampai 3 bulan sih memang karena saya banyak kena hukuman terus gitu kan. Ya itu salah satunya saya nggak pernah mau menghafal, maksudnya mempelajari dan membaca tentang kodeks gitu, beberapa kodeks gitu kan. Nah mungkin itu juga saya disuruh mempelajari tentang sejarah itu mungkin ya. Makanya ya saya bodoh juga sih, saya nggak baca. Tapi ada alhamdulillahnya banget saya bisa bertanya di sini sama Gurunda gitu, jadi tahu gitu. Iya. Terima kasih Gurunda. Ya, jadi satu hal yang perlu diketahui bagi teman-teman yang mau lanjut membahas atau menambah khasanah keilmuan terkait dengan kodeks Gigas ini, coba nanti teman-teman buka di Google bagaimana pandangan National Geographic
Yang saya maksud di sini adalah hasil analisis tulisan Kodeks Gigas yang dilakukan oleh ahli filografi. Mereka kemudian menunjukkan dan menerangkan bahwa manuskrip terkait dengan Kodeks Gigas ini itu ditulis oleh satu manusia saja, biarawan yang saya maksud tadi, yang bernama Herman itu. Ditulis oleh satu manusia saja, dan menurut ahli filografi Mikhail Gulick, itu dikatakan bahwasanya kitab atau buku ini adalah sebuah keajaiban. Kenapa dianggap sebagai sebuah keajaiban? Kalau agama kita mengatakan mukjizat, satu kejadian luar biasa. Karena menurut beliau, untuk membuat semua kaligrafi yang ada di Kodeks Gigas ini, itu dibutuhkan setidaknya 5 tahun bekerja tanpa henti sedetik pun. Itu menurut analisa yang dilakukan oleh seorang ahli filografi, bahwa hanya hal yang gaib yang bisa melakukan penggambaran kaligrafi yang ada di dalam Kodeks Gigas ini. Kalau manusia biasa nggak mungkin. Bisa jadi itu manusia biasa, tapi dalam pengaruh iblis atau pengaruh makhluk gaib. Karena dikatakan di situ dari hasil uraian analisis tulisan Kodeks Gigas, beliau sebagai seorang ahli filografi itu sekali lagi dikatakan bahwa dibutuhkan setidaknya 5 tahun bekerja tanpa henti sedetik pun. Berarti orang itu nggak makan, orang itu nggak melakukan apa-apa. Itu jelasnya. Jadi menurut analisa beliau, Kodeks Gigas saat ditulis itu penulisnya sedang dirasuki oleh sesuatu, dirasuki oleh sesuatu yang memberikan kekuatan kepada penulisnya, sehingga beliau, si Herman ini, mampu kemudian menyelesaikan Kodeks Bible tersebut. Saya kira begitu ya. Setahu saya, yang pernah saya baca sebuah buku ya terkait dengan Kodeks Gigas ini, itu seperti itu uraiannya. Intinya dianggap bahwa orang yang menulis ini, si Herman ini, itu menulisnya bukan dengan kemanusiaannya sendiri, tetapi ada hal misterius yang kemudian merasuki sang penulis sehingga ia mampu menyelesaikan tulisan tersebut, si Herman Inkuls ini, sehingga dikatakan bahwa catatan manuskrip yang ada itu disebut Devil's Bible atau kitab setan. Ya. Alkitab setan. Bible setan. Ya, gitu. Seperti itu. Oke, selamat sore Arus Hayat. Silahkan kalau mau diskusi sama Gurunda Abang Suma. Silakan. Beliau hanya menjaga saya. Oh gitu. Di mute itu harus. Karena beliau ini adalah sebenarnya kalau kita lihat secara indera keenam, beliau ini adalah makhluk astar. Beliau ini makhluk gaib yang diutus kemudian dari arwana. Meminjam jasad manusia. Zuma lagi naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Beliau ini makhluk dari alam gaib yang kemudian datang ke bumi mengambil jasad manusia sehingga pengetahuannya itu di atas rata-rata. Orang manusia biasa nggak sanggup untuk. Reputasi orang Zuma ini teman gua. Sudah dialog sudah lama. Jadi ya, kalau saya nggak ditanya nggak jawab. Jadi Bang Edi, sebentar, saya ada pertanyaan sama Bang Zuma sebentar. Ini kesempatan yang langka. Iya. Bang Zuma. aku suruh tanya. Aku disuruh tanya. Aku Bang Edi. Kalau aku enggak sih. Bang Aku Zuma, nikmati aja. kira-kira lebih Gimana, Bang? bahaya mana? Kodeks Gigas atau Kodeks Anwarjan? Kodeks Alwarjan itu LAI. itu kalau kita lihat Pernyataannya menjebak ini pertanyaannya Bang Gege.
Ini kalau saya melihat cara Anda bertanya itu ingin menyatakan sesuatu yang menurut saya banyak nyakitin orang nanti. Karena Lagi serius. meskipun kodeks Gigas ini disebut sebagai kitab setan, tapi minimal tidak membuat orang-orang Indonesia kesetanan. Tapi yang saat itu Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Tapi sedikit tambahan aja, Gurunda ya. Ada satu jurnal dari penulis Dan Brown ya, bahwa kodeks Gigas itu betul. Tadi Masya Allah semua sudah disampaikan. Hanya ada yang ditutup-tutupi oleh gereja ya, terkait siapa ini Herman ya. Beliau ini biarawati yang sebetulnya ya kecewa dengan gereja pada Gereja, abad, iya. kegelapan itu. Betul. Iya, Itu betul. ada teori konspirasi yang menuduh dia gitu. Memang, Makhluk pendamping saya tadi mana? Iya itu. Tadi ngomong-ngomong tapi kemiyat. Masya Allah. Apa dong? Itu. Iya, benar Bang Gigi. Ta'ala barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Baru kali ini lagi aku ketemu guruku nih, Abang Dasuma, Masya Allah ya. Ini memperdalam lagi Guru kungfu. keislaman saya, Bang Dasuma ya. Alhamdulillah. Selama saya Masya Allah. menjadi umat muslim, alhamdulillah dengan seringnya juga mendengar dari Bang Suma, semua masuk akal loh. Saya masih ada Bible itu hari, saya simak betul. Wow, luar biasa Gurunda ini. Saya Insya Allah Bang. simak itu terus. Allah ya Allah. Allahu Akbar. Saya tidak bisa menyimpulkan dan kata-kata apalagi hanya Allah yang tahu. Betapa bangganya saya punya seperti Abang Dasuma ini, Masya Allah. Iya, Luar saya dan teman-teman apologet juga bangga kepada sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Ya, betul Bang Suma yang Bang Suma katakan tadi, banyak yang disembuhkan. Makanya saya waktu dulu ya, waktu pertama ingin hijrah, sudah mulai ragu dengan kitab saya itu. Saya menanyakan hanya 2 ayat, Bang Suma, saya langsung maki-maki, disiksa dan lain sebagainya sama bapak saya, termasuk romo saya. Iya. Masya Allah. Memang kuasa Allah itu lebih mulia. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Itu yang saya pegang. Subhanallah. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Gurunda, Iya, gimana? diwahyukan di Al-Quran itu. Karena saya itu masih penasaran gini, Abang Da. Karena yang saya pelajari di Bible itu isinya agak gimana gitu. Di Bible ini maksud saya itu, makanya saya tanyakan yang aslinya di mana. Kalau Bible itu bukan asli dari Sang Pencipta gitu maksudnya. Yang mana? Kodek mana gitu? Ya, Abang Da. Iya, jadi gini. Sifat daripada Al-Quran itu berbeda dengan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau yang datang kepada Nabi Isa itu ibarat hadis qudsi. Jadi Nabi Isa yang menjelaskan tentang kalam Allah yang datang kepada beliau. Makanya disebut hikmat Injil. Nah, alur pewahyuannya itu sama seperti Al-Quran. Coba kita lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran sudah disebut sebagai kitab kan? Apakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu kemudian sudah diberikan sebuah kitab? Lah, tidak. Tapi kenapa disebut kitab? Karena kelak akan dibukukan. Nah, itu dia.
Ini Abdullah ataniyal kitabah. Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama. Aku ini adalah hamba Allah, lalu diberikan sebuah kitab atau ketetapan kepadaku. Dua-duanya belum dibukukan. Permasalahannya muncul di mana? Al-Quranul Karim memiliki sanad Al-Quran, sedangkan Injil yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki sanad. Maksud saya terputus penyampaian Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wasu Quran, terima Al-Quran, ambillah Al-Quran, kata Rasulullah, min arba'ah, dari keempat sahabatku. Nah sekarang ada nggak pernyataan Yesus, ambillah Injil dari muridku, misalnya dari Lukas, dari Markus, dari Matius? Tidak ada. Maka masalahnya kemudian ada pada saat pembukuan. Di situ dia. Al-Quran dibukukan dengan jujur, sedangkan Injil itu dibukukan dengan tidak jujur. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min 'indillah. Jadi Nabi Isa tidak memerintahkan membukukan Injil. Nabi Isa tidak memerintahkan kemudian menuliskan Injil. Tetapi akan ada sebuah kitab setelahnya. Kitab itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan? Pencampur adukan inilah kemudian yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min 'indillah. Dan karena mereka membuat makar, Allah membalas makar itu, maka umat pilihan, yaitu umat Islam, ketika didatangkan kemudian sebuah Bible atau sebuah kitab dari Barat, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka cakupan Al-Quran nyata depan di mata orang-orang berakal, bahwa Al-Quran tidak keliru mengatakan celaka orang yang menulis sebuah buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Apa itu maksudnya? Coba kita lihat bagaimana kitab-kitab mereka dituliskan. Lukas bagaimana dituliskan, Markus bagaimana dituliskan, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus bagaimana dituliskan. Nyata mereka menuliskan dengan tangan mereka sendiri lalu mengaku itu dari Allah. Padahal itu dari angan-angan dan menduga mereka saja. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu punya manuskrip, Al-Quran itu punya asli, punya goresan yang asli, punya tulisan tangan yang asli, betul. Al-Quran dan Bible sama-sama disebut kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ada enggak dalil legitimasi seperti ini terhadap Bible? Tak ada. Tapi Al-Quran mengatakan loh, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Ada pengakuan Nabi Isa, dan ini adalah wahyu Allah. Ada kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi karena kaumnya membuat makar, maka kitab yang tadinya harusnya menunjukkan item-item murni dari penjelasan Nabi Isa terkait dengan hukum Torah, terkait dengan hikmat, maka hikmat itu dibukukan dengan jauh dari akarnya, jauh dari yang seharusnya. Sedangkan di situ poin relnya sudah ada. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Aku Nabi Isa tidak berkata-kata yang bukan hakku. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas toh? Jelas itu. Tapi cara pembukuannya kemudian yang kemudian bermasalah. Ucapan-ucapan Nabi Isa alaihissalam, lontaran lisannya, kesepakatannya, dan apa yang menjadi keputusannya tidak dituliskan dengan jujur. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
begitu wahyu datang kepada beliau, cara menyampaikannya adalah dengan cara dihafalkan, bukan dituliskan. Dituliskan itu metode kedua. Yang pertama, Al-Quran datang dihafalkan. Hafalan itu lebih kuat daripada tulisan. Nah, sedangkan cakupan Al-Quran, hafalan dan tulisan. Subhanallah. Dan Al-Quran memberikan legitimasi. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaga Quran itu. Subhanallah. Ada nggak ungkapan seperti ini dalam Bible? Tak ada. Maka Injil atau hikmat Injil, cakupan pemahaman dan lontaran konsep dari Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel terkait dengan hukum Torah. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Hikmat itu apa? Penjabaran Nabi Isa terkait dengan hal itu disebutlah dengan sebutan hikmat Injil. Sayangnya tidak dibukukan dengan jujur. Saya kira begitu, saudara saya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Yang pada intinya kemudian adalah Al-Quran memiliki keaslian di dalam kalbu setiap umat Islam, dan Bible terlontar begitu saja. Begitu Nabi Isa terangkat, tidak ada lagi yang kemudian menjaga kemurnian daripada firman atau sabda yang Yesus sampaikan di tengah-tengah kaumnya. Silakan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kamal. Sehat selalu Bang. Insya Allah. Gurunda, saya ingin mundur ke belakang lagi. Ya. Boleh saya bertanya? Silakan. Kalau saya bisa jawab insya Allah. Iya. Silakan. Tentang Ptolemy ya, penulisan Septuaginta. Baik. Kan itu ada 72 rabi ya. Benar sekali. Yes. Kan dia tulisnya di Mesir, Gurunda. Iya, informasinya begitu. Itu menggunakan bahasa Mesir atau ya Ibrani, Gurunda. Mereka kemudian dibawa ke Roma, kemudian jadi Yunani kan ya, seperti itu. Iya, Septuaginta. Iya. Iya. Jadi kalau kita lihat informasi yang muncul kemudian pada abad ketiga sebelum Masehi, informasinya itu dinyatakan bahwasanya pada saat itu orang-orang Yahudi, khususnya yang mengalami diaspora meninggalkan tanah mereka, itu mereka nggak lagi tahu tentang bahasa Ibrani. Sehingga santer kita dengarkan, bahasa Ibrani ini adalah bahasa sakral. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa yang hanya digunakan pada momen tertentu. Sama ketika pengajian kalau di kita. Ya. Baru kemudian ada yang menggunakan bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani itu adalah bahasa asing bagi mereka. Padahal mereka adalah keturunan dari Nabi Ishak yang memang penutur bahasa Ibrani itu sendiri. Sabar ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita melihat apa yang ada hari ini, Septuaginta, Perjanjian Lama yang di mana Perjanjian Lama ini adalah gelar yang muncul di abad keempat kepada hasil evolusi dari terjemahan Tanak ke dalam bahasa Septuaginta. Itu diketahui bahwasanya benar adanya dan diakui oleh internal mereka sendiri kalau itu adalah buah karya dari ketidaktahuan orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Untuk supaya bisa mereka mengerti, maka diinstruksikan oleh Ptolemy II untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Itu betul itu. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena rabi-rabi pada masa itu ada di antara mereka yang kemudian mengetahui atau memiliki skill multibahasa. Jadi dinasti tersebut, dalam hal ini Ptolemy II, meminta kepada mereka yang ke-70 72
rabi-rabi ini untuk menerjemahkan Taurat itu ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini yang sudah terpapar kemudian pengajaran atau terpapar kepercayaan Helenisme ketika mereka kemudian hidup ya di Mesir, Alexandria, Mediterranean, itu kemudian mereka secara apa istilahnya ya, budaya itu dikuasai oleh Yunani, sehingga orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah Mesir itu mau tidak mau ketika diajarkan tentang kitab mereka, maka mereka harus menggunakan bahasa Septuaginta. Jadi dari kitab orang Yahudi yang disebut Tanak kemudian berubah menjadi Perjanjian Lama hari ini, itu memiliki ratusan tahun proses sehingga bisa dibukukan rangkulan dengan kitab kanonik, yaitu pada saat abad keempat barulah kemudian dirampungkan pengajaran pemahaman Septuagint ini, harus sedikit demi sedikit mereka kikis kemudian sehingga dia selaras dan seirama dengan perjanjian baru melalui proses meja Origen abad kedua, melalui proses meja Lucian abad ketiga, melalui proses siapa yang terakhir? Hesisius di abad keempat. Setelah dirasa-rasa bahwa perjanjian lama ini sudah bisa mewarnai perjanjian baru, maka dijadikanlah kitab ini pelukan. Maka disebutlah perjanjian Lama dan perjanjian baru. Jadilah satu kitab yang kemudian dijadikan sebagai kitab agama Katolik, sebagai agama kekaisaran Roma pada saat itu. Makanya orang Yahudi hari ini tidak pernah melirik buku Septuaginta, karena mereka paham buku itu adalah buku yang dibuat untuk disesuaikan dengan perjanjian baru. Begitu, Bang. Ya, sorry ya saya baca WA tadi ada telepon. Ya, silakan. Makasih Gurunda. Sama-sama Gurunda, silakan. Ya, lanjut yang lain aja Pak Gurunda. Saya terima kasih sudah. Cukup. Oke, silakan teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau ingin menambahkan, silakan. Saya sementara baca chat dan balas chat dulu. Ini penting kayaknya. Assalamualaikum. Ya, Adinda Lova. Ya, oten-oten di bawah yang mau diskusi silakan ajukan permintaan naik ya. Ini ada kursi satu buat kamu nih, disediain noten. Silakan ya yang mau naik. Lova, masih ada yang mau ditanyakan, yang mau disampaikan? Silakan. Lova rasa sih cukup itu aja dulu loh, Bunda. Soalnya penasaran sama yang gas tadi itu. Oke. Jangan dibaca, Ukti. Jangan dibaca. Benar. Iya, Gurunda. Udah tahu ini nggak berani bacanya. Iya. Mohon maaf izin, ini ada sih suatu pertanyaan yang dimana kemarin sempat saya bertanya kepada seorang, namun beliau keburu pergi, dalam arti pergi karena sesuatu penting. Kembali mundur ke tadi ke masalah bab saya ya, saudari saya Lova. Ini yang saya bertanya kepada Gurunda begini, Bang Da, apa sih arti dari maksud diabolos, adversary, satanic dan dajjal? Itu Gurunda, itu saja. Terima kasih. Iya. Ada yang sering mendengarkan kata diabolos ini kalau saya sedang menjelaskan tentang syaitan. Jadi diabolos ini itu dari bahasa Yunani, artinya mencampakkan atau sesuatu hal yang sangat buruk terkait dengan ruh. Dengan kata lain, iblis. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai makhluk halus,
dari golongan jin itu ada yang disebut diabolos. Siapa diabolos ini? Dialah yang kemudian tidak mau sujud kepada perintah Allah untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, maka dia disebut makhluk yang dicampakkan, atau makhluk yang dilontarkan, atau makhluk yang sangat menjijikkan, yaitu iblisa. Dan di tengah-tengah kita banyak iblisa dalam wujud manusia. Baik, terima kasih Gurunda, kini sudah bisa paham. Nah, ini Noni kalau bicara ini kayak merinding, kita punya bulu kuduk. Ingat kena Belanda. Aduh, dibilang hantu lagi sama Bang Dan, ya ampun. Jangan lagi ya, jangan ajukan itu bikin film-film Noniana nih. Saya tidak mau kalau ujungnya mati. Ya, izin Noni bantu naik jambatan Noni. Nah, saya ada moderator tidak ada. Oh, udah dari tahun 12 kemarin. Lanjut. Saya sudah mencarinya. Lianka jambak aja. Saya sudah mencarinya, tapi saya tidak menemukannya. Tidak ada. Dia dari Bali, Gurunda. Dia dari Gurunda kan sering Pokoknya ngobrol. saya tidak mau kalau dia aja syuting film itu apa perang itu Belanda, Noni tidak mau ujungnya mati. Ya, Nanti meninggalkan jejak cinta yang tak dan itu berujung. tidak akan Tengil. pernah terjadi. Karena Tengil, diam Tengil. Maaf Bang Zuma, anak Bunda ini bener-bener tengil. iya. Bagus. Kita ada warna baru ya. Oke, Jadi- ya. Iya. Kita ada warna baru. Bagaimana noni Belanda berada di tengah-tengah kita. Gurunda udah kenal kan sama Kontrak saya Bunda? bukan Belanda. Sama Bundo kenal. Bundo ini orang baik. Lianka ini, yang namanya Lianka yang kemarin. Oh iya. Oh iya, Di kenal perjalanan. juga. Kenal beliau kenal. Lebih Saya dari bukan Belanda kenal. loh. Terus Saya sama yang di bukan atas tuh, yang di Belanda. pojok atas, kenal nggak Gurunda? Yang di pojok atas tuh. Nggak dengar ngomong apa bang? Yang di pojok atas kenal nggak tuh? Abang ngomong apa? Nggak dengar. Aduh, mahal Ngomong juga. apa bang? Diulang coba. Yang di atas tuh, di pojok atas, kenal nggak Gurunda? Oh ini yang karikatur yang ditulis di Bible, Devil Bible. Ini suami biarawatinya. Iya, jangan sampai dia dengar. Mumpung dia pikun malah hari ini. Bila akhirnya ada yang mengatain Bang Dewa. Hmm. Dewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Adinda Dewa. Apa kabar? ya harus dia ulang tahun. Ya, alhamdulillah bisa ngobrol lagi sama Bang Juma ya. Hampir 24 tahun Bang ya, kita tidak ngobrol. Kurangnya banyak sih ini. Suaranya kecil banget sih. Dari sejak kutumu kecil sampai sekarang mirip kecoa, baru jumpa ya. Dan alhamdulillah ya Iwan Pila ya, kita punya seorang yang begitu luar biasa, yang hebat seperti Bang Juma. Manusia segala bisa, berdebat luar biasa, ya kan? Ngaji, suaranya indah, nyanyi bisa. Ibaratnya apa ya? Manusia segala bisa seperti ini. Jangan Bang Juma ini wajah aja nyetak sendiri dia ini. Saking segala bisanya. Bang ya? Ya. Nah ini kan Bang Juma juga jago main silat gitu ya. Ya. Jago main silat. Nah Yang ini ku cari. ada satu pertanyaan Bang dari netizen. Bang Juma ini kan jago main silat. Ini bener nggak? Bukan silat. Apa itu? Saya karate, bukan silat. Karate. Ya karate, maaf ya. Nah pada saat Bang Juma dilahirkan, pada saat ari-arinya mau dicabut, bener nggak itu pasang kuda-kuda? Ini ada Betul. yang Kok ngomong, informasinya dari mana, Dek? luar bisa tahu? biasa bohong. Luar biasa bohongnya berarti ya. Kok bisa tahu? Nggak, kemarin Ari-ari nih, pasang Bang, jurus. Dewa. Ada aja. Kemarin
kemarin Dewa diskusi Bang sama orang Kristen. Ketika kan kita tidak tahu Bang ya, perjanjian lama ini yang menamain siapa sih? Sampai sekarang pun Dewa tidak tahu literasinya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Makanya Dewa kan dulu Itu pertanyaan saya yang sudah 47 tahun tidak pernah terjawab itu, Wak. Iya, sama Dewa pun menanyakan hal seperti itu. Ketika mereka berasumsi kalau Taurat itu adalah perjanjian lama dan Bible itu adalah perjanjian baru, Dewa berasumsi kalau misalkan ada yang baru, tentu ada baru lagi. Boleh enggak kami mengatakan kalau Al-Quran itu adalah perjanjian akhir? Boleh enggak seperti itu? Itu Bang pertanyaannya. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya yang mereka namai perjanjian lama itu adalah perjanjian baru milik Yahudi. Di mana itu tertulis? Yeremia 31 nomor 31. Yang mereka anggap perjanjian lama itu justru perjanjian baru. Inilah hebatnya kemudian orang saudara-saudara kita ini tidak memahami itu. Jelas sekali di Yeremia 31 dikatakan apa? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Nah, ada kan? Benar nggak? Nah, iya kan? Nah, aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi, Yehuda, dan Israel. Ayo. Berarti bagi mereka perjanjian baru itu adalah Taurat. Karena di data nomor 33 dikatakan, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti yang dimaksud dengan perjanjian baru, yang mereka maksud perjanjian lama, itu adalah perjanjian barunya bagi Bani Israel. Dikatakan sebagai Barit Hadas. Barit Hadas itu artinya perjanjian baru. Perjanjian baru bagi siapa? Bagi Bani Israel. Apa perjanjian barunya? Ya hukum Taurat. Barit Hadas itu artinya perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah ini mereka ngatain kitabnya Yahudi dengan perjanjian lama itu Bani siapa itu, Wak? Itu mereka itu Bani apa? Bani Paulus. Bukan Bani Kamfret. Baik, makasih banyak Bang. Iya, bentar. Bahkan gini Bang Zuma, katanya Yerusalem baru. Bentar. Ini nyuci belum beres Dewa. Ya, Dewa. Aduh. Ini suaranya orang ini kok saya kayak dengar. Kenal sih siapa sih si Karma ini? Wih. Hah? Yang Bang Kama yang suka sama Ustadz Sugi, Bang Zuma. Bukan ini. Siapa? Sorry, maaf, saya candain. Kirain teman saya. Siapa? Kian Santang, ya, bukan? Bukan, Bang. Mirip. Maaf. Apa? Kirain tadi ini teman lawakan saya. Sorry, Bang. Sorry, maaf. Enggak, nggak apa-apa, Bang. Iya. Ya itu Bang. Bahkan saya pernah diskusi sama Oten nih Bang. Ya mereka juga mengakui itu Yerusalem baru, yaitu perjanjian baru digenapi oleh PB katanya. Loh, saya bilang di mana dalilnya? Saya bilang diambil dari perjanjian lama itu. Aneh-aneh aja kadang-kadang Oten ini. Untuk mencetak cocokologi ya. Iya betul. Bang Dewa pamit ya. Bang Lesnya pamit dulu. Ini belum beres Dewa pekerjaan. Makasih. Oke, siap Abangku. Nanti insya Allah nanti. Bang Zuma juga dikit lagi maghrib ya Bang. Iya. Kalau udah beres. Ini suaranya Bang Kamu kok mirip kali Kian Santang suaranya. Ini ada WA Bang. Ada WA dari seseorang gitu ya. Bang Dewa, tolong sampaikan salam kepada Bang Juma. Saya calon istrinya Bang Juma. Jangan kayak gitu dong. Kamu ini orangnya ada di sini nih, lian kali. Ini ada. Oh, ada aja. Kamu tahu nggak? Banyak orang ngaku-ngaku loh sekarang. Katanya saya pernah lamar dia, terus kemudian saya ditolak sama dia. Iya. Ada loh yang kayak gitu-gitu. Aduh, janganlah teman-teman. Kebangetan kali.
pengakuan dari Lianka langsung. Dia katakan apa? Ini nggak mungkin lah dewa berbohong. Astagfirullahaladzim. Ngaco. Fitnah bisulan 1 abad. Ais, mantap. Apanya yang bisulan? Amin. Giginya yang bisulan. Ya, mampus. Ada yang bilang-bilang, ada yang laporin ke aku, Bang Suma, benar nggak abang ini pernah lamar si ini dan abang ditolak sama keluarganya dia? Loh, kok ada aja, aneh-aneh aja orang-orang ini. Mana ada pernah aku lamar-lamar? Janganlah kayak gitu. Bercanda tapi jangan kelewatan. Gak bagus. Oke, selamat siang, Hatcom. Sore. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya mau nanya dong. Ya. Kalau untuk api di wilayah Lampung sudah ada belum ya? Lampung. Tunggu Bang ya, kulihat dulu teman-teman ya. Ada kok diinformasikan ke chat grup ini ya. Lampung, apakah sudah terbentuk di Lampung? Kita cek dulu, sahabat-sahabat sekalian. Lampung ini daerah Kalimantan ya kan? Kalimantan mana Bang? Lampung. Sumatera Selatan Bang. Oh, daerah Sumatera. Iya. Bisa dibilang gerbangnya Sumatera lah. Oh gitu. Dekat-dekat Surabaya berarti Bang. Kalau nggak salah. Jauh. Banten, seberangan sama Serang Banten. Nah, itu maksud saya itu di situ. Apa tadi namanya? Bu Lembang, Lampung, bukan? Sudah. Lampung. Iya. Udah ya? Abangku tahu nggak? Lampung udah ya? Kok panjang kali nih catatannya? Sabar ya Bang, tunggu bentar ya. Oh iya, Maaf, memori saya nggak cukup untuk menghafal daerah DPW ini. Itu daerah Ustadz Alif, Gurunda. Ya berarti udah. Sudah. Kalau di situ udah berarti. Sudah. Iya. Oh, sudah ada ya? Iya. Aduh, ini Dia kalau untuk mau gabung gimana ya Bang ya? Hubungi Ustadz Alif, ketua kita. Ya. Bahwa ke depan api itu insya Allah ya, sesuai dengan kalau berjalan diridhoi oleh Allah, insya Allah api ke depannya itu alhamdulillah insya Allah ya. Kalau apa yang saya rencanakan, yang saya minta kepada Allah itu bisa diijabah, ya mudah-mudahan bisa ke depannya api ini bisa menjadi kendaraan untuk teman-teman. Untuk mempelajari kitab-kitab Allah yang memang Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu. Ya, musiknya bagus. Iya. Bisa apa? Bisa apa itu Bang? Kitab-kitab Allah. Kemute Bang. Kemute Bang. Ah, ini dia. Telepon. Api Riau, Jabodetabek ada, Jatim, Jateng, Sumut, Lampung. Tadi Lampung ya? Iya Bang. Itu sudah ada Bang di Lampung. Jadi saya umumkan DPW yang sudah terdaftar resmi Jabodetabek, Api Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Jambi, Sumbar. Terus itu Bang, apa namanya? Untuk mempelajari kitab-kitab Allah seperti. Aduh, sinyalnya merah Bang. Iya. Kepulauan Riau, Sultra, Sulawesi Tenggara, dan Jabar. Jabar ini apa? Jakarta Barat. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Anda. Lo Bali sudah ada belum ya? Bali belum ada di situ deh, belum.
Hardcom suaranya putus-putus karena sinyal Anda merah satu. Oh iya iya. Jika pun Bali ada, paling pusatnya di Denpasar paling. Ya, kemungkinan besar. Yang Kemungkinan Bapak besar. bikin lah. Ih, tidak. Nanti pekerjaan saya jadi amburadul, saya tidak mau. Kumpulin orang-orang sana yang muslim, Ya, lebih baik jadi pengikut saja. ngikut ya. Insya Udah, Allah, tapi ikut ya, ikut tapi di mana kalau Lianka ikut Jatim, Ah? ikut Jawa Jatim. Timur. Kok Jatim? Kan Kan nyebrang saya dari- deket. Iya, kalau ada di Bali ada insya Allah ikut. Tapi di mana itu tidak mengganggu dengan pekerjaan saya, insya Allah ya boleh lah ikut. Nggak, kalau Liangka nanti ikut Makassar nanti banget. Ya, dasar itu. Bunda, tolong jangan bikin Gurunda. muka merah. Ya bang. Bunda, aku ini fotografer. Nanti gratis dari singa Allah foto prewed sama video Mohon syutingnya. pamit izin dulu ya, mau turun dulu. Mau kemana? Kan cuma ngomong gratis doang. Francisco Slay, naik Francisco Slay. Dari tadi tapping mulu. Ayo, jangan jadi bani tapping bang. Ayo buktikan kehebatan abang di atas. Ayo bang, ayolah. Weh, Israel hadir. Cie. Mau diludain sama orang Israel. Bawa Israel, mau. Mau diperotin sama air ludah. Bang, Ngomong putus kepental. Sinyalnya merah mulu dari tadi. Naik lagi bang. Saya dikit lagi azan ya teman-teman. Iya Gurunda. Parkun aja dulu Gurunda. Iya. Ya sekali-kali pantun di sini gitu loh. Ngumpet di belakang Bundu. Adila, Tengil, diam. Nggak dibolehkan. Bang, kalau di Sukabumi daftar apinya kemana? Ya ke Sulbar tadi. Api Sulbar. Sulbar. Jabar. Jabar. Ya Jabar. Jawa Barat. Nah, nanti saudara cari akun TikTok Api Jawa Barat. Nah gitu. Habis itu lihat di bio-nya ada nomor kontak di sana insya Allah. Nanti saudara WA beliau yang ada nomor WA-nya situ. Begitu bang. Ayolah Bang, Teman-teman. itu apa untuk Bali lah, gerakin lah. Bali Kan belum itu ada sudah ada Bali. yang sudah ada yang mau buka di sana. Sudah ada yang mau buka di sana, tapi sampai hari ini belum ada juga SK turun karena mungkin personilnya belum lengkap gitu loh. Iya. Nah, itu ada tuh Saudara Sarmantea Di Jabar NTB juga. MTB Iya, Gurunda. Saya kan dari NTB-nya, Gurunda. di Entonggu Dombojo Dombima Lombok. Oh, Di Mataram. Iya, Gurunda. Iya. Indek Nara. Oke, lanjut. Astagfirullahaladzim. Saya orang Jawa tapi saya itu menetap di sini, Gurunda. Oh, iya. Iya. Dan juga ini masih yaitu melengkapi apa yang persyaratan, yaitu apa itu peresmiannya dari pusat gitu. Iya. Oke. Ya izin bentar Gurunda. Frantikus Lay silakan naik. Sekali lagi Frantikus Lay naik. Jangan tipping mulu, nanti keriting jarinya. Ayolah bang. Siapa yang berani nantang Tuhan Yesus? Loh, baru bangun ya? Yang baru bangun ya, Saudara Francisco Slay? Siapa yang berani nantang Tuhan Yesus? Lah, baru bangun.
Saya udah puluhan tahun ngajak diskusi minum kopi Yesus tapi nggak datang-datang. Piye toh? Masa datangnya kepada Pak Ulus, datangnya kepada Lukas, Mak Arkus, sekali-sekali ke Bang Suma dong. Kan Bang Suma sepanjang hari mewakili beliau meluruskan ajarannya. Masa dia nggak datang? Dada aja lah. Assalamualaikum. Udah Sondi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ikhwan Pila semua, jangan menyebutkan nama daerah kepada Bang Zuma ya, hilang ilmu kita. Jangan. Aku kalau udah nyebut itu di bawah ketawa sendiri, aku berubah tempat kita ini bikinnya. Jangan. Karena saya lulusan S3 Fakultas Geografi. Bagaimana abang ragu? Iya, karena kalau udah cerita daerah sama Dinda itu Indonesia ini udah berubah tempat semua. S1 Berubah ngambil tempat, jurusan berubah bahasa pulau. daerah. S2 ngambil S2. Fakultas Seksiologi. S3-nya ngambil Fakultas Geografi. Masa ragu? Nah, yang benar adalah ragu tuh enggak, Dinda. Yakin yang kurang. Ragu enggak? Keyakinan yang kurang. Yang benar adalah peta yang harus mengikuti apa yang saya ucapkan gitu loh. Nah selama ini ada kekeliruan peta. Ini ntar larinya ke Bible ya, yakin aku. Iya lah. Allah. Sehat Bang Juma? Alhamdulillah Kanda seperti biasa sehat. Alhamdulillah. Iya, ini baru pulang dari dengar suara Bang Juma, kan cobalah naik, udah lama nggak berselo-selo di Komal ini. Iya. Kalau berselo di Komal kan jarang. Kalau bertapun ria itu kita udah bosan kan. Ya udah capek. Aduh ngomong lagi abang kita ini, abang kita minta lagi Zoom, udah pening pula kepala aku rasa. Jadi wajib bagi ibunya ya. Itu wajib kalau itu wajib. Namanya penasehat kan, kami ini yang dinasehatin harus tunduk pada nasihat. Bang Sondi, ndak basapu nih, ndak basapu nih daya dia. Lagi sehat saya Dinda. Alhamdulillah Bunda. Bunda di mana kah? Baru nyampe di Padang baru 3 hari ini. Di Jakarta kemarin 2 bulan. Di Padang sebelum. nih? Iya. Ini di Padang? Oh, Iya. Kalimantan ya. Ya nih. Lah di Kalimantan yo, di Banjarmasin. daripada Bang Juma gitu kan. Dia. Oh, Kalimantan. Ketularan. Oke, Kanda, Bundo, saya pamit sejenak untuk maghrib dulu ya, sahabat-sahabat sekalian. Bang. Dinda, siapa namanya? Dinda, Sunan, Kama, sorry kawan, saya tadi nganggapnya Raden Kian Santang. Gerunda. Iya, Noni, Bang Singa, silakan pamit sementara ya. Tapi mohon maaf, Patkun dulu ya. Bang De di sini dulu ya. Iya. Baik. Saya sholat aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Sehat Bunda Jo, Singa Allah sehat lah ya. Alhamdulillah. Sehat udah kan tulang, sembilan tulang, terlampau banyak tulang. Iya, untuk tidak bisa dikorbankan itu Idul Adha itu. Udah bisa inkan Iya, dijajarin sama Bundo, udah. Enggak Bundo sih Allah. Saya takut. Iya, nggak belajar aja bahasa Minang itu, nanti ganti, nanti Bunda tuh adik ajarkan bahasa Denpasar, bahasa Bali. Gitu aja, ganti belajar bahasa. Bukan maksud itu. Saya lebih deket, nyaman sama Bundo, deket Bundo. Bundo tuh serba bisa tuh Dek. Pengusaha sukses ya juga. Tidak, Ya ini kan? saya turun dulu, terus saya deket Bundo ya. Mohon maaf, turun dulu. Iya. Beliau ini Bundo Ros ini salah satu kakeknya tuh pahlawan nasional di Sumatera Barat. Alhamdulillah lah. Khususnya di Bukit Tinggi. Dinda, ini yang agak Siap. prihatin tuh kini kok, gimana ya caranya untuk api sumbar ini? Kayaknya harus direnovasi semuanya kayaknya ini. Kan udah terbentuk itu nih.
Iya kan dibentuknya di rumah Uni kemarin. Ada singa juga, ya, tapi kan nggak jelas, belum apa ya, misinya itu ya nggak Itu aja jelas. nih, kita lihat nanti 1 bulan ke depan. Ini kan sambil evaluasi lah ya. Kita lihat 1 bulan ke depan, kalau seandainya belum ada gerakan atau apapun yang untuk lebih memperbesar api, ya kita diskusikan nanti di belakang ini nih ya. Insya Allah lah itu. Insya Allah. Dulu dulu aku udah pernah sama Bundo udah pernah bilang, Bundo, nanti kalau DPW sudah terbentuk, nanti akun Singallah nanti dikasih 1 karena udah ada 2 akun gede gitu. Cuman setelah terbentuk kita nggak ada lagi kabar dari ketua, sekretaris dan bendaharanya, udah gitu. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa atas diri kita sendiri jadinya.